Oke Besti, ketemu lagi say. Aku mau makan baco. Baco ulat ditemui. Nah, tapi sebelumnya aku mau kunci rambut dulu lah ya. Gerah say. Mau makan baco. Nah, kali ini adalah judulnya pelakor dan pebinor. Tahu kan kalau pelakor itu pengambil laki orang dan pebinor pengambil istri orang. Asik. Ih, susah banget sih sumpah. Nah, jadi ceritanya si ceweknya ini udah punya suami dan si suami ini juga udah punya istri gitu. Kebenaran suami istri ini, jadi si ceweknya ini pacaran sama suami temennya sendiri. Hati-hati lu punya temen deket ya, baik-baik lu. Temen guguk. Temen guguk say. Bentar, makan dulu. Jadi, ini yang laporan yang nge-DM suaminya ya. Suaminya nge-DM. Aku tuh curiga sama istri aku gitu. Kok dia kalau selalu setiap kali pulang kerja itu nggak pernah tepat, nggak pernah on time gitu kan. Akhirnya pada saat ulang tahun pernikahan si suami, di situ dia ngundang temen. Jadi istrinya ini punya temen perempuan, ya kan. Dia udah bersuami, ya kan. Nah suaminya inilah yang pacaran dengan istrinya. Nah jadi judul untuk kali ini adalah pelakor dan pebinor. Cakep ya, cakep gitu. Terus suatu ketika lagi suaminya ulang tahun pernikahan mereka yang ke 3 tahun karena mereka nggak punya anak kan. Karena mereka ini belum dikaruniai anak. Jadi kayak mereka itu di saat ulang tahun pernikahan mereka yang ke 3 tahun mereka mengucap janji sumpah setia lagi gitu kan. Setelah mengucap sumpah janji setia, bahwa mereka mau saling-saling setia. Terus kan orang-orang pada rame di depan. Terus istrinya tiba-tiba ke belakang, ke dapur lah, dia ngambil minum, entah ngambil apa nggak tahu lah. Disamperin lah sama si selingkuhannya ini. Samperin dia tuh ke belakang. Habis disamperin ke belakang, terus si ceweknya ini ngomong. Kaget kan karena ada si cowok, si selingkuhannya ini ada di belakang kan. Kaget dia. Mas ngapain kamu kesini katanya, bahaya loh. Nah mereka itu nggak sadar ternyata suami si perempuan ada di belakang tembok dan suaminya ini dengar semua yang diucapin sama si perempuan, bahwa perempuan ini pengen mengakhiri hubungan itu. Tapi si pebinornya ini nggak mau dong diputusin secara sepihak, nggak terima dia diputusin secara sepihak nih si pebinornya ini. Si pebinornya ini nggak mau diputusin secara sepihak. Akhirnya si pebinornya ini marah-marah gitu kan. Maksud kamu apa gitu kan. Nah setelah itu udah mereka nih kembali nih pulang ke rumah masing-masing ceritanya ya. Suaminya nyelidikin terus ternyata benar kalau mereka itu ada main gitu. Lalu udah 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan berlalu lah ya kan. Tetap suaminya ini kan udah tahu, berarti kan suaminya udah tahu kalau istrinya ini selingkuh sama suami temennya gitu kan. Ya namanya juga orang yang nutupin bangke, lama-lama ketahuan juga lah. Ketahuannya kocak, siapa yang ngetahuin duluan? Pembantunya. Nah jadi si pembantu ini ya, dia itu punya utang judol. Si suami pembantu ini punya utang judol. Terus diperes lah ini, si nyonyanya ini diperes nih. Sampai akhirnya si perempuan ini nyewa detektif karena dia ngerasa dia diperes kan gitu.
pengen tahu siapa yang mau. Jadi dia diancam mau diaduin ke suaminya, padahal kan suaminya udah tahu kalau dia selingkuh berdua. Tapi suaminya pengennya si perempuannya ini yang minta maaf ke suaminya tanpa harus suaminya ngomong, dikasih waktu gitulah. Kapan nih dia mau ngomong gitu. Tapi si perempuan gak ngomong-ngomong. Dan akhirnya yang neror kan ketahuan tuh sama istrinya. Siapa yang neror dia, yang nyebarin foto dia, ngasih foto dia ke suaminya, siapa yang ngasih? Ternyata pembantunya. Karena kan si perempuannya ini dia nyewa detektif kan, tangkep kan pembantunya. Akhirnya pembantunya ngomong tuh sama tuannya, bilang gini, sama yang perempuan ya, tuan yang perempuan ya, kalau memang nyonya nyuruh saya pulang kampung dan mengakhiri ini semua, saya minta 20 juta sebagai kompensasi. Dan foto-foto perselingkuhan nyonya bakalan saya buang, saya sobek-sobek, kalau perlu saya bakar depan nyonya. Udah tuh, masalah udah clear, udah gak ada masalah lagi gitu kan, pikiran kan. Tapi ternyata si perempuan ini tuh salah sebenarnya. Salahnya apa? Karena suaminya ini udah tahu kalau dia ini selingkuh gitu loh. Udah tahu suaminya nih kalau dia ini selingkuh, cuman suaminya tuh pengennya tuh istrinya sendiri yang apa? Yang ngomong ke suaminya, aku selingkuh, aku minta maaf. Mungkin kalau pada saat itu dia ngomong gitu, dia bakal dimaafin. Si bibinya udah diusir, udah pulang kampung, udah dipulangin ke kampung, tapi tetap masih ada teror aja. Ternyata terornya dari siapa? Dari suaminya sendiri. Nah, karena terornya dari suaminya sendiri, akhirnya si suami ini mengaku bahwa dialah yang neror istrinya sendiri. Karena apa? Karena udah gak betah gitu, udah gak tahan ngadepin rumah tangga kayak gitu. Ya iyalah, gimana mau betah? Sampai si suami ngomong gini, kamu tega lo nyakitin hati saya, terus kamu lebih tega lagi, kamu nyakitin hati temen deket kamu. Tega kamu nyakitin hati temen deket kamu. Makanya Besti, lu kalau punya temen jangan terlalu deket ya. Sering banyak kejadian kayak gitu. Terus sama si suaminya ini dikirimin lah ke temennya bahwa suaminya ini selingkuh sama istrinya. Bubarlah rumah tangga mereka. Suaminya udah gak mau maafin lagi. Terus besokan harinya dilabrak dong sama temennya sendiri. Dilabrak sama temennya sendiri. Terus temennya ngomong gini, lu tega banget, sumpah lu tega banget, lu ngianatin gua gak percaya. Jadi selama ini temennya tuh curhat sama si perempuannya ini, curhat gitu ya. Oh suami gua berubah, sifat suami gua berubah, suami gua jadi pendingin, jadi gak ini sama gua. Lu gak tahu aja yang lu curhatin itu, yang curcol sama laki lu coy. Aduh, hati-hati say. Tahu arti curcol? Curhat colongan. Nah habis itu, setelah udah kejadian gitu, si ceweknya ini ngomong gini, lu siap-siap aja. Kata si istrinya itu ngomong gini, lu siap-siap aja ya, karma bakalan terjadi sama diri lu. Dan ini kejadian sudah bertahun-tahun. Akhirnya si pebinor dan si pebinor sama si pelakor ini digugat cerai sama suami dan istri masing-masing. Sampai pada akhirnya si yang teraniaya ini dua-duanya, mereka sama-sama teraniaya dan mereka menikah. Waduh, ending yang indah.
Ending yang indah, say.